Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fede, selamat datang. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Penggerak yang baik. Alhamdulillah sehat Bang. Kita Bang. Alhamdulillah baik. Baik. Ya. Kita Oh ya, sini. iya. Sini. Gimana kabar Mas? Baik Pak, selamat datang. Ini sudah bergerak nih. Siap rekan sejawat ini Rekan Pak. sejawat. Rekan sejawat Oh, ya. yang sudah kita laksanakan kemarin kegiatan waktu Oh yang iya. berkarya. Waktu lo PKR kemarin lo PKR Pak. Siap. Ya, yang saya kasih tugas. Oh, iya. Alhamdulillah bagaimana? Sehat semua? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya, Dan kita hari ini hari Senin tanggal 13 Maret 2023. Siap. Kita pas. Untuk TI 5 yang TI 5 ini kebetulan kita punya tugas ini untuk mendampingi Bapak sebagai penggerak. Apakah Bapak sudah siap? Alhamdulillah insyaallah siap ini. satu ya. Oh, ini sudah terang. Sudah. Ngopi juga tadi sudah. Ya, Sudah? Sehat? Sudah. Sehat, sehat. Gimana selama ini, selama 1 bulan setelah TI 5 TI 4? Alhamdulillah setelah kita laksanakan lokal karya kemarin, kemudian T4 sebelumnya, Bapak ini yang jadi rekan sejawat saya memang bersedia betul-betul untuk jadi coaching di Supervisi Akademik ini Pak. Alhamdulillah beliau mau kita kolaborasi, kita kerjasama sehingga ya alhamdulillah hari ini beliau akan di tempat kita ini. Makasih ini Pak bantuannya. Ya. Kemudian ada mungkin yang perlu saya minta hasil penampilan kemarin. Oh siap siap Ya, siap. dengan kursi Jawa mungkin saya coba lihat dulu RPP yang belum dikerjakan. Oh iya siap. Ada. Oh ini Pak yang kemarin yang kita Iya. bahas. Iya. Oke. Yang ini. Sudah diperiksa Pak ya? Alhamdulillah kemarin memang karena kami masih menggunakan K13 2013 setelah kita lakukan coaching awal saya lihat belum ada beberapa unsur yang dimasukkan. Kemudian saya mengusulkan kepada beliau ini coba kita masukkan agar bisa berkesan berdiferensiasi kira-kira demikian. Dan ada di sudah di Iya, saya lihat ini memang sudah RPP yang berdiferensiasi. Lalu ini memang sudah masuk juga ya berpihak pada siswa memang agak ada perbedaan antara K13 dengan RPP yang berdiferensiasi. Terima kasih ini Pak atas bantuannya kepada. Tapi nanti ke depan ini nanti disampaikan kepada teman-teman guru lain juga. Supaya ini berkembang. siap. Oke. Nanti kita siap laksanakan pengimpasan. Ya, pembahasan kepada teman lain. Mas. Oke. Banyak. Silakan. Ya, terima kasih banyak. Ya. Semuanya. Kita lanjut Pak ya. Siap. Tadi itu sudah PMP, sekarang ada beberapa hal yang perlu saya kita project Bapak ini tentang proses pembuatan sumber daya dengan ya. Jadi anunya Bapak ini bagaimana
sumber daya yang ada di sekolah sini? Alhamdulillah dengan banyaknya personil kami di sini, jadi kita ada dua sumber daya yang kami miliki, yaitu biotik dan abiotik. Dalam hal ini kalau abiotiknya kita kemarin sudah beberapa kali mendapat bantuan, maka itulah yang kita gunakan dalam hal ini sarana prasarana, laptop dan beragam bantuan. Kemudian kalau sumber daya biotiknya dengan banyak personil juga Bang, alhamdulillah masing-masing rekan sejawat ini punya kelebihan masing-masing. Ada yang punya skill di IT, nah itulah yang kita semakin bangkitkan untuk kita bekerja sama melalui komunitas-komunitas belajar. Ada selama ini ada hambatan yang Bapak alami? Kalau hambatan-hambatan terus terang saja memang mungkin karena sifat kemanusiawiannya kita. Kadang-kala ada kita punya masalah tetapi kita belum ingin mengungkapkan kepada teman-teman yang sekiranya bisa memberikan kita solusi. Nah itu masalah-masalah yang atau tantangan yang kami hadapi. Kemudian yang kedua, di sini juga karena sumber listrik kita dan jaringan kita memang kurang stabil, sehingga ya belum bisa kita laksanakan semaksimal mungkin. Tapi kami coba untuk memaksimalkan yang ada saja. Termasuk bagaimana mengatasinya? Siap. Iya, siap. Nanti sudah terpisah ya. Ya, itu mengatasinya juga. Kemudian hasil identifikasi menurut Anda, ya tadi sudah dijelaskan kayaknya ya. Identifikasinya sudah ada bantuan. Iya. Dari yang bersifat abiotik maupun yang bersifat biotik dalam hal ini rekam sejawat, pimpinan, kalau teman-teman yang ada di kelas masing-masing. Kemudian bagaimana pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah? Baik, dalam hal ini kalau pertimbangan saya untuk menentukan sumber daya yang kita miliki di sini kan kalau sumber daya dari manusianya, modal manusianya kita luar biasa. Pertama karena personil kita banyak, kemudian punya kelebihan masing-masing teman-teman, dan alhamdulillah mereka ini memang betul-betul mau membuka diri. Kita berkolaborasi, ada keterbukaan, siap untuk kita berkolaborasi dengan baik. Apalagi dari unsur pimpinan memang betul-betul memberikan kita kebebasan, silakan menggunakan fasilitas, silakan menggunakan aset-aset yang kita miliki selama itu untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah yang berorientasi pada siswa. Kemudian berdasarkan hasil pemetaan Bapak yang Anda lakukan itu, bagaimana tersebut bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang akan Anda lakukan? Kalau terkait pengambilan keputusan ini juga kami sudah diseminasi bersama teman-teman terkait 4 paradigma, 3 prinsip maupun 9 kemudian keputusan, pengambilan keputusan. Dalam hal ini ketika berkaitan dengan dilema etika, iya, benar lawan benar, ya. Kemudian benar lawan benar, benar lawan salah. Apa penting yang perlu dikembangkan atau dievaluasi? Nah, saya kira kalau yang perlu kita kembangkan tinggal dari teman-teman maupun saya pribadi membuka diri untuk bisa menyesuaikan dengan kodrat kita, kodrat sama kita. Karena memang tidak ada juga sebenarnya teman-teman yang masih coba untuk menutup diri dari perkembangan, tapi saya kira secara tidak terlalu signifikan. Kemudian hari demi hari kita terus memberikan motivasi kepada mereka. Alhamdulillah mulai sekarang mereka sudah
Ya, berangsur-angsur sudah mulai bisa menyesuaikan apa yang pernah. Siap. Ya, Apalagi dengan fasilitas yang kita miliki hari ini. Betul itu Bang. Ya. Kemudian apakah hal ini menurut Bapak mendukung keberhasilan dari keputusan kerajaan ini? Yang mendukung kegiatannya Bapak? Dukungan memang tidak terlepas dari sekuat apapun kita kalau tidak diberikan dukungan dari sekeliling, saya kira sama saja akan membawa kita. Tapi alhamdulillah kalau pengalaman selama ini dari pimpinan pun yang menjadi pucuk leadership kami memang bukan hanya kepada saya tetapi betul-betul memberikan pemahaman kepada rekan-rekan sejawat lain sehingga kami bisa saling mendukung. Dan buktinya alhamdulillah di sekolah kami ini meskipun kita berada di daerah terpencil Bang, tetapi untuk komunitas belajar di Konawe Utara memang baru kita kemarin ini yang pertama perintis ikut di Konawe Utara. Alhamdulillah. Ini berkat teman-teman juga ini Bang. Iya, tapi ya masih banyak ini teman-teman ini memang luar biasa dukungannya. Walaupun kita tinggal daerah terpencil, Siap. tapi guru-gurunya luar biasa memberikan partisipasi. Ya, utamanya pimpinan Pimpinan yang ya, memberikan kami memberikan peluang pada guru-guru lain untuk Ya. mengembangkan diri setelah Bapak masuk dari kebetulan. Siap. Ini. Ya. Kemudian dalam proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan itu apakah sudah sesuai dengan modul 3.1? Awalnya sih kalau pengambilan keputusan itu kita tetapkan pada aturan kesepakatan yang telah kita buat. Tetapi alhamdulillah dari masuknya modul 3.1 ini terkait pengambilan keputusan dari 4 paradigma 3 prinsip dan 9 pengujian pengambilan keputusan ini kami sudah diseminasikan bersama pimpinan maupun rekan-rekan sejawat. Mudah-mudahan setiap ada ketika dilema ke depannya hal inilah yang akan kita terapkan. Kita akan uji dari 9 keputusan mana. Luar biasa ini. Masa pimpinannya luar biasa juga yang memberikan dukungan. Siap. Iya. Atau mungkin ada yang perlu dikembangkan dari atau dievaluasi hasil keputusan yang sesuai dengan modul 3.1 didengarkan. Saya kira kita kalau dalam prosesnya nanti kita tidak akan terlalu kerumitan atau kesusahan lagi karena apa yang telah kami dapatkan di modul 3.1 ini kita sudah diseminasikan bersama teman-teman maupun awalnya saya sudah sampaikan kita seminasi bersama pimpinan Bang. Mudah-mudahan dalam pengambilan keputusan ke depan sudah inilah yang menjadi dasar kita untuk mengeluarkan sebuah keputusan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 pengujiannya. Demikian. Oke, kita lanjut Pak. Ini apakah Bapak sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Alhamdulillah kalau program yang coba kami buat baik di dalam kelas maupun di luar kelas, hal yang paling sederhana karena memang kami ini masih di tingkat SD Bang, kita coba kebiasaan kemarin baru anak-anak mengajukan kita bikin acara. Tanya acara apa? Makan siang atau makan malam atau acara makan-makan lah begitu. Tapi saya coba berpikir bagaimana acara ini supaya ada manfaatnya. Saya berikan mereka pilihan. Kenapa tidak kita coba membuat satu kegiatan meskipun itu makan, tetapi untuk membangkitkan mereka pemimpinan siswa, mereka yang merancang itu. Jadi mereka membuat jadwalnya, kapan, kemudian membagi kebutuhannya apa, masing-masing. Ternyata mereka senangnya begitu Bang. Oh nanti saya yang bawa ikannya, nanti saya yang bawa sabunya. Nah ini saya coba arahkan mereka untuk kita memudayakan makanan lokal di makanan tradisional di daerah kita. Itu yang dalam pesisir ini. Siap. Oh berarti termasuk dengan program yang Bapak rencanakan ini sudah terancam begitu. Jadi programnya itu Bapak buat yang tadinya mau makan. Ya. Jadi Dan
Ini diberikan kebebasan kepada siswa untuk membuat sendiri. Membuat sendiri, mereka yang apa namanya mencoba untuk melaksanakan sendiri, baik dari perancangannya, jadwalnya. Saya bukan hanya melihat bahwa ini acaranya makan-makan, tetapi saya coba mereka sendiri yang merencanakan sampai melaksanakan. Jadi bukan hanya sebagai objek, tapi mereka pemeran. Iya, sebagai pemeran dalam kegiatan itu. Siap. Iya, Pak. Iya. Kemudian dukungannya gimana? Apakah teman sejawat atau dengan pimpinan untuk kegiatan yang Bapak lakukan terhadap siswa? Alhamdulillah kalau dukungan itu karena memang kalau program yang kami program tadi itu yang di dalam kelas, ada beberapa juga yang kita laksanakan di luar kelas. Misalnya setiap hari Senin pelaksanaan upacara kelas A, kelas B, kelas C yang akan bertugas. Nah, program ini alhamdulillah betul-betul didukung sama kepala sekolah, tapi ada hambatan-hambatannya di situ. Kadang-kala memang anak-anak memang tidak bersedia. Nah, ada yang tidak bersedia. ada yang tidak bersedia untuk menjadi pelaksana kegiatan. Saya kira kalau sudah biasa terus, saya kira mungkin juga akan terbawa arus. Siap. Kalau mereka sudah lihat teman-temannya jalan, pasti mereka juga mengikut yang lain nanti. Iya. Ya, yang penting jangan mayoritas. Alhamdulillah. Ada yang tidak mengikut. Malah kemarin teman-teman mengusulkan begini, untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan itu kita mulai dari hal yang sederhana tapi berefek jangka panjang. Misalnya dalam setiap hari berganti-gantian, pagi berdoa si A, B, pulangnya berdoa si D, kemudian begitu kita lakukan bergiliran secara bergantian setiap hari. Itu yang coba teman-teman juga yang memberikan usulan. Berjalan lancar. Oke, banyak ini guru penggerak yang hebat. Nah, ini kita kembali lagi pada komunitas praktisi yang pernah Bapak buat tadi. Yang Bapak jelaskan tadi itu seperti yang pernah kita lakukan di dalam implementasi Lokakarya 2. Ya, Lokakarya 2 dulu itu tentang untuk berbagi rekan sejawat. Nah, ini kan ada hubungannya dengan yang tadi. Nah, masalah SPP yang berdiferensiasi. Ya. Ini apakah Bapak sudah merintis komunitas belajar komunitas praktisi di lingkungan sekolah sini, Pak? Alhamdulillah kami seperti yang saya katakan tadi, bahkan untuk tingkat kabupaten yang duluan membuat atau yang pertama kali membuat komunitas belajar di dalam sekolah kami di SD 1 Solo Kepulauan. Kemudian alhamdulillah teman-teman ini setelah kita bentuk, mereka mau terbuka dan kami duduk bersama untuk berkolaborasi, kami lakukan diseminasi. Awal-awal sih kami bingung-bingung juga itu terkait kurikulum mereka. Kita coba kumpul, kita bedah bersama. Oh ternyata dari kita banyak personil ini banyak yang memang sudah pernah melaksanakan pelatihan-pelatihan itu, dan alhamdulillah itu bisa kita selesaikan meskipun sedikit demi sedikit. Tapi teman-teman lain senang. Setelah kita melaksanakan itu, saya lihat luar biasa ini mereka punya respon ini Bang. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ini. Benar-benar Artinya tertarik gitu. Yang sekolah penggerak ini, guru penggerak ini ya melakukannya komunitas belajar ya tidak mengecewakan. Siap. Alhamdulillah. Ya, dan berbuah positif baik buat kita sendiri maupun guru lain, termasuk siswa. Termasuk siswa. Yang jadi pokok utama. Muaranya nanti. Iya. Kemudian rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Bapak ini setelah program selesai. Kita setelah kita coba laksanakan dengan baik di dalam sekolah, mudah-mudahan kita bisa mengimbaskan ke teman-teman lain di daerah terdekat dari sekolah kita, atau kalau memang teman-teman yang ada di sekolah lain bersedia, ya nanti kita panggil untuk kita kumpul sama-sama. Seperti yang di SMP, siap. SMA, siap. berdekatan kan? Alhamdulillah. Iya. Kita di sini komplit Bang. Ada TK-nya, Ada TK, SD, SMP, SMA. sampai SMA. Iya, dalam satu kampung ini. Siap. Ya, walaupun di sini.
ya. Timpat di Pengeraku di akhir PDI 4 yang lalu itu sudah dijelaskan orang Jawa yang tadi yang di sini ya, namanya Pak Jamudin, Pak Jamudin SPD. Iya, dalam menyusun RPP untuk melakukan observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat tadi, dan sudah dilakukan itu pada PI 5 ini ya. Jadi mungkin saya mau sampaikan ke Bapak yang mau tanya ini tentang tujuan percakapan dari hasil analisis observasi pembelajaran dalam sejawat. Di percakapan coaching seperti siaran kami kemarin bersama rekan sejawat dalam nanti kami awali dengan mengobservasi observasi dulu. Setelah di observasi itu kami melakukan coaching. Saya tanya beliau apa tujuan dari pertemuan kami pada hari itu. Beliau sendiri sudah menyampaikan bahwa RPP yang beliau siapkan itu masih sifatnya K13. Nah, saya memberikan masukan untuk dicoba dimasukkan unsur KSE-nya, kemudian asesmen diagnostiknya terkait tipe-tipe siswa, auditorik, kinestetik atau visual. Nah, alhamdulillah beliau mau menerima, kemudian memperbaiki, dan kemudian kami berikan ke tingkat observasi. Jadi Bapak itu Ada. kasih di modul apa namanya itu ada format yang ada di modul 2.3. Iya, Bapak sudah kasih itu. iya, Ya, saya berikan kepada beliau bahwa inilah yang akan menjadi dasar. Dalam penyusunan yang berinisiasi itu ya ada tabel yang di modul 2.3 kan. Nah itu yang tentang bagian aksi nyata. Siap. Ya. Siap. Oke, berarti tadi yang saya sudah ini kan saya sudah bisa tadi. Saya kira sudah bagus ini. Iya. Saya sudah sesuai dengan tabel yang modul 2.3 tentang masalah aksi nyata. Ya. Dalam pengembangan diri dengan teman sejawat ya. Baik. Saya kira sudah kalau yang ini masalah RPP ya, tentang penilaian coaching juga sudah bagus ya, lihat supervisi akademiknya bagus. Siap. Alhamdulillah. Saya kira ini tinggal bagaimana kita kembangkan ke guru-guru lain. Siap. Ya, baik pembahasannya di guru-guru di sekolah sini maupun ke guru-guru yang ada sekolah lain di sekitar di tempatnya Bapak. Iya, salah. Setelah kami laksanakan dalam sekolah ini, itu nanti kita akan coba mengulas dari keluar. Iya. Saya kira kalau yang ini oke sudah dalam penampingan ini hanya mungkin dalam kegiatan kita penampingan ini pada dulu tentang Bapak yang menjalani program penggerak ini menurut Bapak yang paling dikuasai dari materi-materi yang sudah dipraktekkan. Kalau terkait hal apa yang dikuasai dari materi yang kami dapatkan, insya Allah karena proses pembelajaran di LMS itu bukan hanya sekedar kita membaca, tetapi kita melakukan kolaborasi, kemudian diskusi, kemudian elaborasi bersama fasilitator, bersama rekan CGT. Insya Allah apa yang kami dapatkan mudah-mudahan bisa terus tertanam dan kita akan terus kembangkan sesuai dengan harapan pendidikan guru penggerak itu sendiri. Dan sudah dilaksanakan itu dalam bentuknya aksinya tadi. Siap. Ya. Baik itu dalam di sekolah, di ruangan maupun pada waktu kita adakan karya. Siap. Saya kira demikian. Iya. Mungkin ada yang membingungkan buat Bapak waktu selama ini kegiatan program guru penggerak. Saya kira kalau
hal-hal yang membingungkan tentu saja karena awalnya kan kita mereka-reka dengan kegiatan apa yang kita akan laksanakan, tetapi dengan adanya proses kolaborasi elaborasi kita di dalam BMS, alhamdulillah bisa kita pecahkan dan itu tidak menjadi hambatan maupun tantangan yang tinggal bagaimana saja kita bisa sama rekan-rekan ini, mereka mau membuka diri, kita sama melakukan kolaborasi. Ini kemajuan untuk pendidikan di sekolah kita. Terima kasih banyak nih Pak. Ya, saya lihat ini waktu kegiatan daring, sangat pembelajaran daringnya Bapak ini luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih. Iya. Masukan ini bersama dengan apa namanya? Fasilitator, ya dalam hal ini Pak Asis. Iya. Dokter Asis yang gaul. Terima kasih banyak. Kemudian saya mengingatkan kepada Bapak untuk menyebarkan, mengumpulkan dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak feedback 360. Ya, feedback 360. Ya. Kegiatan ini harus dilakukan sebelum pelaksanaan PI 6. Siap. Karena 3 minggu ke depan lagi kita PI 6. Oh iya. Itu rencana. Iya. Yang harus dilakukan menyebarkan kuesioner survei feedback 360 derajat sesuai dengan peran dan jenjang yang diangkut oleh CGP dengan responden kepala sekolah, kepala sekolah, rekan guru 5 orang, rekan guru 5 orang, dan perwakilan murid CGP 5 orang. Jadi kepala sekolah, guru sejawat 5 orang, kemudian murid 5 orang. Itu yang perlu itu yang harus diberikan pada menyebarkan kuesioner. Kemudian kami mengingatkan masalah tentang pemetaan aset, pemetaan aset sebelum PI 6 dilakukan. Yang pertama itu menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah. Pemetaan aset jadwalnya diskusinya pemetaan aset dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, mengundang aktor, dalam hal ini kepala sekolah, rekan guru, orang tua, tokoh setempat, dan perwakilan gender perempuan yang terlibat dalam diskusi. Kemudian yang ketiga, itu sebelum lokal karya P6 ya. Yang ketiga, membuat notulen hasil diskusi. Yang keempat, mengambil foto kegiatan dokumentasi. Yang kelima, mengumpulkan hasil pemetaan. Yang perlu dilaksanakan. Kemudian terkait dengan pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka Bapak tinggal menyelesaikan dengan melalui jurnal komunikasi BMS. Oke, saya kira untuk penampilan kita pada hari ini, ya saya ucapkan banyak terima kasih atas penerimanya, ya, dan alhamdulillah apa yang telah kita laksanakan, terlaksana dengan baik. Banyak Pak. Banyak ya. Jadi saya balik kembali, ya nanti kita temu pada lokal karya 6. Ya, Insyaallah tanggal 18 hari Sabtu. Oh iya. Ya. Tanggal 18 nih? Ya. Oh iya. Oke. Siap. Ya. Salam sama pimpinan. Siap. Nanti saya sampaikan sama dia, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.